Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran fikih. Kali ini saya akan menerangkan tentang sumber hukum Islam bagian yang ketiga, yaitu sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Quran. Dalam pembahasan ini akan saya jelaskan tentang masalah pengertian nama-nama Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, proses turunnya Al-Quran, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur atau bertahap, pembagian Al-Quran, kandungan Al-Quran, dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama yang perlu kita tekankan bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam Islam, dan asas yang pertama dan terkuat untuk menentukan hukum Islam. Artinya bahwa Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam yang ada di dunia ini. Sehingga dengan demikian, apapun yang diikuti oleh umat Islam, hukum apapun yang diikuti oleh umat Islam tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, maka sumber hukum Islam yang berikutnya yaitu Al-Hadis, maka ini juga merupakan sebuah penjabaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun ijma' maupun qiyas itu merupakan metode dalam rangka untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Pengertian Al-Quran menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata-kata qiraah, artinya bacaan atau yang dibaca. Dalam bahasa lain, qara'a yaqra'u Qur'anan atau bacaan. Menurut istilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran halaman 18, bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Qurannya ini adalah kalam Allah, perkataan Allah. Lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Apa yang ada dalam lafal-lafal Al-Quran itu mengandung makna yang melemahkan, mengandung makna yang menakjubkan, sehingga dengan demikian bagi orang-orang yang ingin menentangnya, maka mereka akan merasa kesulitan. Al-Quran juga mempunyai nilai ibadah apabila kita membacanya. Dalam hadis disabdakan Kanjeng Nabi, bahkan la aqulu alif lam mim harf, kata beliau, aku tidak berkata bahwa alif lam itu satu huruf, tetapi alif harf, lam harf, mim harf. Orang yang membaca satu huruf dalam Al-Quran akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Yang dimaksud huruf itu bukan alif lam satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Itulah kelebihan, salah satu kelebihan Al-Quran, bahwa membacanya itu dianggap mempunyai nilai ibadah. Kemudian disampaikan secara mutawatir. Maksudnya mutawatir adalah diriwayatkan, disampaikan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Tidak mungkin bersekongkol melakukan kebohongan. Itu mutawatir. Ditulis dalam mushaf. Mushaf itu lembaran. Ya, ini yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang sekarang ini kita pegang, kita baca dalam lembaran-lembaran. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, maka umat Islam atau seorang muslim harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran, nama antara lain namanya adalah Al-Furqan, yang artinya adalah
pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Yang kedua at-tanzil, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau ada kata-kata at-tanzil, berarti Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran juga diberi nama Al-Dzikr, yang artinya adalah peringatan. Ini juga fungsi dari Al-Quran, yaitu memberikan peringatan kepada umat manusia. Al-Quran juga bernama Al-Huda, artinya petunjuk bagi kaum muslimin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini juga mengacu pada fungsi Al-Quran. Yang selanjutnya, Al-Quran bernama juga Asy-Syifa, yang artinya obat bagi seorang muslim, obat rohani terutama. Tombo ati iku limo sawarnane. Antara lain nggone napa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Makanya kalau jenengan dalam keadaan galau, maka coba Anda baca Al-Quran. Maka di situ akan Anda dapatkan ketenangan. Berikutnya, Al-Quran juga dinamakan Al-Burhan, yang artinya adalah bukti kebenaran telah datang dari Allah. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari hari kelahiran baginda Nabi, atau bertempatan dengan 6 Agustus 610 Masehi, sampai 9 Dzulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi, atau tahun 10 Hijriyah. Ini periode turunnya Al-Quran. Ayat yang pertama diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, ketika beliau berada di mana? Di Kubah Hira. Ya, betul. Kemudian ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah, ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji di kota suci Makkah. Proses turunnya Al-Quran. Al-Quran ini proses turunnya melalui 3 tahap. Yang pertama adalah turun sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfudz. Ini sekaligus langsung. Setelah itu kemudian turun dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Ini juga turun langsung sekaligus. Baru pada tahap ketiga dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini kemudian malaikat Jibril membawa kepada baginda Nabi. Baik itu melalui langsung masuk melalui ilham, bleng langsung. Kanjeng Nabi seperti dalam keadaan pingsan sebentar, berkeringat. Dalam beliau siuman, akhirnya beliau menyampaikan, bahwa Aisyah, aku baru saja mendapatkan ayat suci Al-Quran seperti ini, dan seterusnya. Atau juga Kanjeng Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, misalkan ketika menerima wahyu yang pertama. Atau juga boleh melalui mimpi. Selanjutnya, kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap? Anak-anakku sekalian, dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, maka salah satu keistimewaannya adalah Al-Quran ini diturunkan secara bertahap. Kalau kitab suci yang lain diturunkan sekaligus kepada nabinya. Misalkan Nabi Musa menerima kitab Taurat dalam kurun 40 hari, langsung satu kitab itu sekaligus. Tapi kalau Al-Quran tidak, diturunkan secara bertahap. Ini hikmahnya. Yang pertama, memantapkan hati Nabi. Hati Nabi tambah mantap oleh iman dengan Al-Quran. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Sejak zaman Al-Quran yang diturunkan, bahkan sampai sekarang, banyak juga orang yang menentang bahkan melemahkan Al-Quran. Dan dengan diturunkannya Al-Quran secara bertahap ini, Al-Quran menentang
dan melemahkan orang-orang yang tidak setuju atau ingin mencari kelemahan Al-Quran. Mereka ditantang, ayo silakan buat, jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf pun para penentang Al-Quran tidak akan bisa mencari kelemahan-kelemahan Al-Quran. Kemudian dengan diturunkan secara bertahap, Al-Quran mudah dihafal oleh para sahabat dan juga dipahami. Mudah dihafalkan, jadi para sahabat dulu itu banyak yang hafal Al-Quran. Dan ingat bahwa ketika Al-Quran pertama kali diturunkan pada masa Kanjeng Nabi, masih belum terbukukan sekarang, tapi banyak sekali dihafalkan oleh para sahabat. Mereka juga paham tentang kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, mengikuti setiap kejadian. Jadi ada suatu kejadian, kemudian turunlah ayat Al-Quran. Ini kalau dalam bahasa keilmuan disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suatu ayat. Kemudian melakukan penahapan dalam penetapan syariat. Dengan adanya turun secara bertahap, itu ada penahapan tadrij tasyri'. Ya. Misalkan tentang masalah minuman keras. Minuman keras dikatakan ya ada kebaikan, ada kejelekannya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Itu kan masih belum ada hukum haram minuman keras itu. Kemudian setelah itu ada lagi la taqrabus shalah wa antum sukara, janganlah sholat dalam keadaan mabuk. Itu sudah agak mulai jelas. Ojo sholat wae mabuk. Nah, artinya apa? Nek sholat ya harus dalam keadaan sadar penuh. Baru setelah itu hukum yang terakhir yang turun bahwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, bahwa minuman keras itu adalah najis, fajtanibuhu, maka jauhilah. Ini bertahap. Asalnya dikatakan ono eleon apike. Mari ngono ojo dilakoni nek wayahe ape salat. Ngono. Setelah dirasa masyarakat siap, karena apa? Memang minuman keras ketika itu menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Jadi orang yang pemabuk pada masa Nabi itu awal-awal syariat Islam yang diturunkan, pemabuk itu bukan satu hal yang jelek, tapi bisa jadi menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Sehingga padahal ini diharamkan karena untuk merubah satu kebudayaan masyarakat, maka dilakukan secara bertahap. Kemudian yang terakhir membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Ini hikmah turunnya Al-Quran secara bertahap. Pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Jadi kalau mulai kecil dulu sampai sudah menyatakan ayatnya adalah 66666, itu coba sekarang bisa dicek apa 66666 atau 6236. Ya. Al-Quran ada yang ayat Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu sebanyak 1456 ayat, dan ayat Madaniyah sebanyak 4780 ayat diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, meskipun ayat itu diturunkan setelah Nabi pada waktu di Mekah, misalkan ayat terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Itu kan diturunkan ketika Nabi berada di kota suci Mekah, tetapi tetap disebut dengan ayat Madaniyah karena apa? Nabi ketika itu telah hijrah ke Madinah. Kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah kandungan Al-Quran itu berisi akidah atau keimanan. Ya. Yang kedua berisi tentang ibadah. Akidah ini misalkan apa? Qul huwallahu ahad.
keimanan kepada Allah, menyatakan qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Kemudian mengatur tentang masalah ibadah, yaitu hubungan antar manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia dengan sesamanya. Ini diatur bagaimana hubungan manusia dengan Allah, misalkan masalah sholat, puasa, haji, zakat. Kemudian juga hubungan dengan manusia, bagaimana misalkan masalah muamalah, ya. Akhlak terpuji, dalam Al-Quran juga ada kandungan tentang akhlak terpuji, misalkan akhlak kita kepada kedua orang tua, wala taqul lahuma uffin, janganlah berkata uff. Nah, itu juga ada dalam Al-Quran. Kemudian ada hukum. Hukum itu baik muamalah, jinayah maupun munakahat. Muamalah itu hubungan bisnis, ya, perdagangan, ya, sewa menyewa. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ada juga jinayah. Jinayah itu artinya satu perbuatan dosa yang di samping itu harus dosa besar, ya, tapi juga harus dilaksanakan atau diberikan sanksinya di dunia, seperti pencurian, perzinahan, minuman keras. Kemudian hukum juga ada hukum munakahat, hukum privat, hukum keluarga, pernikahan maupun kewarisan. Juga ada janji dan ancaman Allah, ya. Kemudian ada juga cerita tentang Nabi dan umat terdahulu, itu dalam Al-Quran. Selanjutnya kedudukan Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Karena kitab suci, maka ya ketika kita memegangnya itu harus dalam keadaan suci. Kenapa harus dalam keadaan suci? Karena Al-Quran itu harus kita hormati. Zaman kan punya atau surat menyurat atau dokumen yang sangat berharga. Bagaimana perlakuan Anda terhadap dokumen itu? Dan sangat-sangat berhati-hati toh. Misalkan apa dokumen yang berharga yang sampean miliki? Ya, ijazah, rapot. Bagaimana sampean cara memelihara, memperlakukan ijazah? Ijazah SMP, ijazah MTS atau SD, MI, nah, diletakkan di tempat yang aman. Nek perlu dilaminate, ya. Bagaimana supaya gak lungset dan seterusnya. Itu padahal apa? Dokumen yang bersifat duniawi saja, apalagi Al-Quran. Tentu harus lebih diperhatikan. Kemudian Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Nanti turunannya di bawahnya itu adalah hadis, ada ijma, ada qiyas. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini mukjizat Nabi yang luar biasa, yang paling besar dan bertahan sampai sekarang, bahkan ketika Nabi sudah berpulang. Al-Quran juga merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Ingat, Al-Quran bukan ilmu pengetahuan, bukan kitab ilmu pengetahuan, tetapi menginspirasi berkembangnya ilmu pengetahuan. Sehingga bagaimana kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat pada masa keemasan Islam. Misalkan contoh, Al-Khwarizmi menemukan angka 0 yang sampai sekarang menjadi peranannya sangat penting dalam peradaban manusia. Demikian, ya, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Moga bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri pertemuan ini. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.